Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, kami akan menampilkan drama cerita rakyat dengan judul Jakataruh. Saya Amanda Ramadhani sebagai narator. Saya Fadis Kale Lazaro sebagai Mbok Rondo. Saya Rama Aswatul Hasanah sebagai Jakataruh. Saya Alhamdulillah Aziza Putri Nur Aini sebagai Nawangula. Saya Azza Fadila sebagai bidadari tertua. Saya Ratu dan Rajana sebagai bidadari. Saya Niswar Mutia sebagai bidadari. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jakataruh. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jakataruh bekerja sebagai petani dan Mbok Rondo yang sering sakit-sakitan. Pada suatu ketika, saat Jakataruh pulang dari sawah, ia mendapati Mbok Rondo yang terbujur di atas dipan di ruang tengah. Jakataruh menghampiri ibunya sambil menahan air matanya. Mbok Rondo yang menyaksikan kedatangan Jakataruh kemudian berkata, Sudah lagi kami meninggalkanmu. Sudah tidak sanggup menahan rasa sakit ini. Ibu berpesan kepadamu. Carilah seorang istri agar kau tak sendirian setelah kepergianku. Setelah mengatakan demikian, ibu Jakataruh menutup matanya. Tak sadarkan diri, Jakataruh tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandang wajah ibunya. Ia merenungi nasibnya yang sebatang kara, tapi semua tinggal kenangan. Ia merenungi, kini ibunya telah beristirahat tenang dan ia harus segera mencari istri seperti apa yang telah dipesankan ibunya. Di suatu pagi hari, Jakataruh telah bersiap-siap untuk berburu. Tak terasa, hari sudah siang. Dari tadi pagi tidak ada yang berbiruan. Aku sangat haus. Baiklah, aku cari air dulu. Tak lama kemudian, ketika Jakataruh dalam perjalanan, ia mendengar suara gadis-gadis sedang bersedel kiro. Ini dingin sekali. Sudah sekali kakak. Aku seperti mendengar suara gadis-gadis yang sedang gurau. Mungkin hayalanku saja. Mana mungkin ada gadis-gadis telankan bendera begini. Dengan mengendap-endap, Jakataruh melangkahkan kakinya menuju danau. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Wow, ada gadis. Jantungku makin berdegup keras. Oh, ternyata mereka bidadari turun dari kayangan. Jakataruh berpikir untuk mengambil selendang dari salah satu bidadari tersebut untuk dicuri dan pasti akan bersedia menjadi istrinya. Dengan hati-hati, Jakataruh berjalan menghampiri tumpukan batu itu. Tumpukan selendang itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu mengejar kebesarannya, tentu semua rencananya akan hilang. Jakataruh memilih selendang berwarna merah. Setelah berhasil, Jakataruh buru-buru melintas ke balik semak-semak. Saudaraku, lihatlah. Hari sudah semakin sore. Mari kita segera kembali ke kayangan.
Selendangku tidak ada. Di mana selendangku? Tuh, siapa yang mengambil selendangku? Di mana kau meletakkannya, Nawangwulan? Sini, sama seperti selendang kalian. Kalau selendangku tidak ada, aku tidak bisa pulang ke kayangan. Karena Nawangwulan tidak menemukan selendang, ia segera masuk kembali ke Danau Toyawani. Teman-temannya yang lain membantu mencari selendang Nawangwulan. Usaha mereka sia-sia karena selendang Nawangwulan sudah dibawa pulang oleh Jaka Tarub ke rumahnya. Akhirnya seorang bidadari berkata, "Maaf Nawangwulan, itu semakin petang. Kami semua harus segera kembali. Maafkan kami." Iya. Nawangwulan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk dan melambaikan tangan kepada keenam temannya yang perlahan meninggalkan Danau Toyawani. Mungkin sudah nasibku untuk menjadikan bubuk bumi. Nawangwulan pun merasa putus asa dan tiba-tiba berucap, Barang siapa yang menemukan selendangku, apabila dia perempuan, dia akan menjadikan saudaraku. Apabila dia laki-laki, maka dia akan menjadikan suamiku. Jaka Tarub yang sendiri tadi memperhatikan gerak-gerik Nawangwulan dari balik semak-semak tersenyum senang. Hahaha, akhirnya mimpiku jadi kenyataan. Jaka Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Ia membawa pakaian mendiang ibunya yang diambilnya ketika pulang tadi. Jaka Tarub segera meletakkan pakaian yang dibawanya di atas sebuah semak-semak, seraya berkata, Hai bidadari, aku Jaka Tarub. Aku membawakan selendang untukmu. Jaka Hari Tarub sudah mulai petang. Pakailah pakaian itu. Baiklah. Jaka Tarub meninggalkan Nawangwulan dan menunggu di balik semak-semak tempatnya bersembunyi. Tak lama kemudian Nawangwulan datang menemuinya. Hai, aku Nawangwulan. Aku seorang bidadari yang tidak bisa terbang ke kayangan karena selendangku hilang. Karena tadi aku sudah bersumpah, maka engkau akan dijadikan suamiku. Terima kasih Nawangwulan. Kalau begitu, ayo kita pulang ke rumah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawangwulan telah dikarunia seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawangwulan. Jaka Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawangwulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Walau setiap hari nasi dimasak, mengapa beras di lumbung itu tidak habis? Justru lama-lama malah menambah. Pada suatu pagi, Nawangwulan hendak mencuci ke sungai. Aku mau pergi mencuci. Titip Nawangsi dulu ya. Jangan dibuka, tunggu nasinya yang sudah dimasak. Iya. Ketika sedang asyik bermain dengan Nawangsi yang saat itu berumur 1 tahun, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Tadi kan masak nasi si Nawangwulan. Nak, bentar ya, Bapak tinggal dulu. Tanpa sadar, Jaka Tarub membuka kukusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawangwulan. Hah? Ada semangkai padi. Apa maksudnya Nawangwulan masak semangkai padi ini? Aku tidak mengerti. Sesaat Jaka Tarub masih dalam kebingungan.
Tiba Nawang Wulan telah sampai di rumah menatap marah kepada suaminya di pintu dapur. Kang Mas, kenapa kamu melanggar pesanku? Maafkan aku Nawang Wulan. Aku menyesal. Aku tidak mendengar perkataanmu. Sekarang hilang sudah kesaktianku untuk memasak sebatang padi menjadi sebagul nasi. Kita harus memasak dan kamu harus menyiapkan lesung untukku. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat kesusahan pagi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang pagi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, pagi itu Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil beras yang tersisa sedikit itu. Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Ini kan selendangku. Kenapa ada di sini? Ini pasti oleh Jaka Taruk. Kenapa Jaka Taruk tega melakukan ini padaku? Sesampainya di rumah, Jaka Taruk tidak menemukan Nawang Wulan dan anaknya, Nawangsih. Tiba-tiba Jaka Taruk yang sedang berdiri di halaman rumah melihat siluet cahaya menuju ke arahnya. Ia mengamatinya sesaat. Kenapa kau tega melakukan ini, Jaka Taruk? Sekarang aku harus kembali ke kayangan. Aku titip Nawangsih padamu. Jaga dia baik-baik. Ya Nawang Wulan, aku akan turuti perkataanmu. Nawangsih boleh bertemu denganku, tapi dengan satu syarat. Kamu tidak boleh ikut menemuinya. Dengan cara dia harus membakar batang padi, maka aku akan turun menemuinya. Jaka Taruk hanya bisa menahan kesedihannya dengan sangat. Dia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Taruk menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari itu pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jaka Taruk hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik seperti pesan Nawang Wulan.